tapi ada ulama yang khas membahas tentang masalah qalbu, tentang masalah roh, tentang masalah hati, tentang masalah apa-apa saja penyakit-penyakit hati. Maka mereka membagikannya kepada tiga. Yang pertama, takhalli. Takhalli mengkosongkan hati daripada semua al-akhlaquz zamimah, semua yang kotor-kotor dibersihkan daripada dalam hati. Ada cawan, cawan ini kotor, di dalamnya ada sampah, di dalamnya ada debu. Lalu cawan yang kotor ini dituangkan air zam-zam. Air zam-zam tak dapat mensucikan cawan, tak boleh diminum. Cawan tetap kotor, zam-zam pun ikut rosak disebabkan oleh cawan yang kotor. Lalu bagaimana bila kita ingin minum air zam-zam? Cuci, basuh dulu cawan. Selepas cawan dibasuh, barulah tuangkan air zam-zam. Selepas air zam-zam dituang, barulah diminum dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tiga proses ini, itu yang disebut dengan tasawuf. Betul, kita kontan cash aja, apa inputnya, apa outputnya, kira-kira gitu ya. Beliau tadi itu sudah menyebutkan, orang belajar tasawuf itu bukan pengen sakti, tapi mendekat kepada Allah yang maha sakti. Lalu apa yang harus dilakukan? Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, wa tasfiyatuha, dan membeningkannya. Kalau saya tambahkan wa ma'rifatullah, itu yang pertama. Sebelum kita, antum tadi nyebut aneh, nyari GPS ya. Jadi kita sebelum mau kemana, kita minta petunjuk dulu, kemana nih saya mau pergi. Itu ma'rifat namanya, ilmu. Maka sebelum kita kemudian belajar tasawuf, pelajari dulu Pak, kerangka tasawuf itu dari ahlinya, jangan dari selain ahlinya. Pelajari, di situ nanti ketemu tujuannya apa yang dipelore. Itulah output input. Jadi semua definisi tadi Bapak nggak usah bingung, tinggal ambil aja satu ya. Kalau pengen cari sakti jangan ke sufi, cari dukun aja Pak ya. Perdukunan gitu bisa nangkep jin. Enggak, kita nggak cari itu. Untuk apa bisa nangkep jin, menundukkan khadam, tapi sholat gak khusyuk? Untuk apa? Ya kan? Jadi nanti salah satu yang Bapak peroleh itu sholat tuh lebih enak Pak. Sholatnya pasti gak khusyuk tadi subuh kan? Saya jamin tuh kelihatan wajahnya kok. Kalau pertanyaan tentang iman menjadi ilmu kalam, ilmu akidah. Kalau pertanyaan tentang Islam menjadi ilmu fikih. Maka yang ketiga inilah dia pertanyaan mahwal ihsan. Apa ihsan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat dia, maka sesungguhnya dialah yang melihat engkau. Pertanyaan tentang ihsan inilah asal muasal ilmu tasawuf. Setengah orang tak bersetuju dengan tasawuf. Tasawuf ini datang belakangan, tak ada tasawuf. Yang tak bersetuju dengan tasawuf, bila kita tengok, kita baca kitab-kitab mereka, maknanya sama, tapi dia guna kata lain, tazkiyatun nafs. Jadi saya tengok ada tulisan besar di luar, tazkirah sebelum Jumat, tazkiyatun nafs. Kenapa dipilih kata tazkiyatun nafs? Diambil dari Al-Quran. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan Allah dua jalan, jalan fujur dan jalan taqwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Qad khaba man dassaha,
rugilah orang yang mengotori jiwanya. Dari kata zakka yuzakki, tazkiyah, inilah berasal ilmu tasawuf. Yang menggunakan kata tasawuf apa maknanya? Maka ditanyakanlah kepada para ahli tasawuf, apa tasawuf itu? Man safa qalbuhu lillah, siapa yang hatinya bersih kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ulama yang sibuk membahas tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam, akidah, yang membahas tentang masalah halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad, syarat, rukun, wajib, fiqh. Tapi ada ulama yang khas membahas tentang masalah qalbu, tentang masalah roh, tentang masalah hati, tentang masalah apa-apa saja penyakit-penyakit hati. Maka mereka membagikannya kepada tiga. Yang pertama, takhalli. Takhalli mengkosongkan hati daripada semua al-akhlaquz zamimah, semua yang kotor-kotor dibersihkan daripada dalam hati. Ada cawan, cawan ini kotor, di dalamnya ada sampah, di dalamnya ada debu. Lalu cawan yang kotor ini dituangkan air zam-zam. Air zam-zam tak dapat mensucikan cawan, tak boleh diminum. Cawan tetap kotor, zam-zam pun ikut rosak disebabkan oleh cawan yang kotor. Lalu bagaimana bila kita ingin minum air zam-zam? Cuci, basuh dulu cawan. Selepas cawan dibasuh, barulah tuangkan air zam-zam. Selepas air zam-zam dituang, barulah diminum dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tiga proses ini, itu yang disebut dengan tasawuf. Yang pertama, takhalli, mengkosongkan hati dari segala sifat-sifat yang merosakkan hati. Apa yang paling besar penyakit hati? Iblis keluar dari surga bukan kerana minum khamar. Iblis keluar dari surga bukan kerana makan riba. Tapi mengapa dia keluar? Allah tanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li adama iz amartuk, kenapa engkau tak mahu bersujud kepada Adam manakala aku suruh engkau sujud? Apa jawab dia? Khalaqtani min tin, kau ciptakan aku dari tanah. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Wa khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Sifat yang mengotori hati adalah takbur, merasa sombong, merasa angkuh, merasa diri lebih tinggi, lebih hebat, lebih besar, lebih mulia. Maka kita sehari semalam diperintahkan Allah subuh 4 kali, qabliyah subuh 4 kali, menempelkan kening ke lantai, merasakan kita bukan apa-apa. Wahai engkau yang tinggi kuasamu, wahai engkau tinggi ilmu, wahai engkau yang tinggi banyak hartamu, kau tempelkan kening ke lantai dan berkata, subhana rabbiyal a'la, bukan aku yang tinggi, a'la, yang maha tinggi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah kepada iblis? Malaka anta takabbara fiha, engkau tak layak untuk menyombongkan diri, merasa diri engkau besar di dalam surga. Ukhruj, keluar dari surga, innaka minas saghirin, kau kecil, tak ada apa-apanya. Oleh sebab itu akhlak yang pertama adalah membuang sifat takbur. Man tawadha'a, siapa yang merendahkan dirinya, menghilangkan takburnya, menghilangkan sombongnya, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat darajahnya. Pertama, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Tasawuf apa ya? Tasawufan, akar katanya sofa itu artinya bersih, suci. Mana sucinya? Menyaring yang kotor sehingga tubuh yang bersih. Misal ini saya memasukkan air, saya saring, ini saringannya, airnya saya saring begini, saringannya disebut tasfiyah, saringan, sehingga menyaring yang kotor lahir bersih. Jelas? Keadaannya disebut sofa, airnya disebut sofi. Di air sofi itu yang bisa menyaring yang kotor, tumbuh yang bersih-bersih. Saringannya tasfiyah. Kalau pakai prosesnya disebut dengan ta. Proses pembelajaran supaya jadi bersih, menyaring yang kotor pakai ta. Jadi tasawuf itu artinya proses pembelajaran, menyaring yang kotor-kotor dalam diri kita. Iri hati kotor, saring keluar. Dengki kotor, saring keluar. Mencela kotor, saring keluar. Penyaringannya disebut dengan tasawuf. Hasilnya mutasawuf, orangnya disebut dengan sufi. Bagaimana menyaring yang kotor sehingga yang baik muncul? Satu, dengan syariat, ibadah. Makanya orang dulu kotor jahiliyah,
Bagaimana menyaringnya? Bukan ke gunung, bukan ke gua, bukan ke macam-macam, bukan menari-nari. Menyaringnya lewat apa? Salat. Menyaringnya lewat apa? Puasa. Nyaringnya lewat apa? Baca Quran. Umar dulu kotor, rajin baca Quran, rajin sholat, tiba-tiba jadi bersih. Yang kotor hilang, yang keras hilang, jadi lembut. Jadi kalau antum ingin jadi sufi, ahli tasawuf, pertama nggak usah masuk jurusan. Pertama rajin antum menunaikan ibadah dengan baik. Kalau ingin ambil jurusan ibadah, jurusannya jurusan syariat. Bagaimana memahami fikih, bagaimana memahami konteks ibadah, maka antum melahirkan pribadi tasawuf, orang yang disebut dengan sufi. Kalau ingin menghasilkan akidah yang murni, buruknya hilang, ya kemurniannya bagus, ambil falsafat yang terkait dengan akidah, jurusannya jurusan akidah, ilmunya tauhid, dipelajari falsafat yang menyimpang untuk dihindari, yang baik diikuti, jurusan akidah. Sekarang cek kampus yang Anda tuju apa kampusnya? Fakultasnya apa? Yang dibahas apa? Kalau antum masuk jurusan tasawuf, semakin masuk semakin menjauhkan diri dari syariat. Masuk ke situ lama-lama nggak sholat, itu bukan tasawuf namanya. Kata Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926, menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, halaman ke-11, paragraf yang kedua, baris 1 sampai dengan 3. Di baris yang ketiga, di paling kiri sebelah bawah, kata beliau ada aliran al-abahiyun. Siapa aliran abahiyun di Jawa itu? Yaitu aliran, yang dia menganggap sering mendekat kepada Allah. Dia merasa tasawuf, sering zikir, cuman zikirnya salah. Wasafa qalbuhu, safa dari kata tasawuf, merasa bersih hatinya. Saking bersihnya dia menyimpulkan, la yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu, sudah tidak berlaku lagi larangan dan perintah. Tidak berlaku larangan perintah. Saya sudah dekat dengan Allah, rajin zikir. Saking dekatnya saya merasakan kehadiran Allah. Karena merasakan kehadiran Allah, sudah dekat dengan Allah, nggak perlu sholat lagi. Jadi kalau yang masih sholat begini itu masih latihan, Kalau sudah berhasil latihannya, dekat dengan Allah, nggak sholat pun nggak apa-apa. Kata Syekh Hashim, yang seperti ini, dia sesat. Jadi kalau anda datang pada seorang kiai misalnya, masya Allah, jenggotnya panjang, berjubah, jubahnya lebih daripada Batman, masya Allah. Begitu datang, tiba adzan zuhur, Allahu Akbar, dia masih duduk ngopi. Anda tanya, Pak Kiai nggak sholat? Dijawab oleh Pak Kiai, ada yang masih belajar. Pak Kiai, rohnya sholat, jasadnya minum kopi. Itu kata Syekh Hashim, pendiri NU, itu sesat. Ada yang lebih sesat, disebut jahlatul mutasawwifah. Jahlatul mutasawwifah, orang sufi yang paling bodoh. Halaman 12 paling kanan, paragraf kedua, baris 1 sampai dengan 5. Jahlatul mutasawwifah, siapa itu? Kata beliau, orang yang mengatakan tajassud, menyatu dengan Tuhan, manunggaling kaula Gusti. Sedang minum kopi, Pak Kiai saya mencari Allah, ada Allah di mana? Allah sedang minum kopi. Itu sesat. Jahlatul mutasawwifah. Ya, maka kalau anda ingin ikut yang seperti ini, coba periksa dulu. Apa kajiannya? Apa materinya? Jurusannya bagaimana? Siapa pengajarnya? Apa pengajarnya sholat atau tidak? Pengajarnya baca Quran atau tidak? Pengajarnya benar atau tidak? Kalau dengan itu mendekatkan anda kepada Allah, maka ambil. Kalau tidak, tinggalkan, cari jurusan lain. Ada usuluddin, usul itu akar, dasar, din itu agama. Masuk usuluddin, semakin mengakar agamanya. Ini sekarang agak aneh. Masuk usuluddin, keluar semua agama sama. Itu yang bahaya. Nggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, nggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinsi, terus wal munkhaniqatu wal mulqatu, terus wan natihatu wa ma aklasabu ila ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil aslam, terus dzalikum fisq, terus al yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun, terus al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya
Wah saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Yang status sholatnya aja nggak benar kok mau diikhlaskan, diikhlas membaik. Enggak ada. Itu kan seperti sodako. Sodako itu pakai harta. Hartanya halal. Baru disodakohkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal atau nggak ada sama sekali. Sementing ikhlas ya. Itu ikhlas membangun. Sementing mulang ikhlas, mulangi rapayu ikhlas.